Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bali Postok dan kita akan memperbincangkan seperti yang ada di belakang saya ini akan atau digelar yang namanya Festival Seni Bali Jani. Seperti apa konsep dan tujuan, kemudian apa saja kegiatan-kegiatannya, kita akan wawancarai Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Pak Wayan Adnan. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu, Pak Winato. Ya. Gimana kabarnya? Sehat? Kabar baik ya. Ya, kabar Sehat, baik. Dan saat ini kita sedang berada di Taman Budaya ya. Dan sedang digelar mungkin segera dibuka dan akan dilaksanakan Festival Seni Bali Jani. Seni FSBJ Bali Jani. ya. Apa ini FSBJ ini, Ya. Pak Kadis? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Ya, terima kasih rekan saya Nyoman Winato dan pemirsa Bali TV yang saya hormati. Jadi Festival Seni Bali Jani ini adalah yang kedua kali karena kita mulai laksanakan tahun 2019. Jadi tahun ini adalah yang kedua. Nah, karena berhubung masih situasinya COVID, jadi pelaksanaannya mayoritas kita laksanakan secara virtual. Jadi secara daring. Nah, adapun kegiatannya itu sepenuhnya intinya mewadahi kreativitas untuk seni modern, seni kontemporer, dan juga karya-karya inovatif lainnya. Nah, sementara isiannya itu ada 6. Jadi pertama namanya Pawimba atau lomba. Ya. Terus kemudian ada Adilango atau pergelaran. Terus kemudian ada Beranda Buku, pameran buku atau bursa buku. Oke. Terus kemudian ada Mega Rupa untuk pameran seni rupa. Terus kemudian ada Timbang Rasa untuk sarasehan. Nah, yang terakhir ada namanya Bali Jani Nugraha. Jadi tahun ini akan direncanakan akan disematkan kepada 10 seniman ataupun juga apresiator seni yang memiliki dedikasi terhadap perkembangan seni modern, kontemporer, dan juga karya-karya inovatif di Bali ini. Ya. Baik, tadi dijelaskan akan dilaksanakan secara virtual gitu. Ya, apakah virtual. semua virtual, pameran juga virtual, lomba-lomba juga virtual atau seperti apa, Pak Kadis? Nah, jadi secara mayoritas itu dilakukan melalui media daring atau virtual. Jadi ada beberapa item itu gabungan, nah terutama pameran Bali Mega Rupa. Jadi beberapa karya itu tetap ada yang dipajang di ruang Museum Arma Ubud. Nah, selebihnya didisplay dalam galeri virtual. Galeri virtual. Okay. Terus kemudian dalam bursa buku juga, jadi gabungan antara pameran virtual dan pameran langsung di beranda Sirarnawa Taman Budaya ini. Jadi ada gabungan-gabungan ya. Kalau pameran itu ada kalau pameran virtual itu berarti kalau ada orang yang mau menikmati, menyaksikan pameran itu harus mengakses berarti ke harus mengakses YouTube, di YouTube ya. Disbud Pro Bali ya. Nah, apakah itu akan disiarkan langsung atau video on demand? Jadi diklik kalau mau jadi menonton itu. Keseluruhan isian kita lakukan melalui pola penayangan perdana. Jadi premier begitu di kanal YouTube Disbud Pro Bali. Nah, sementara pembukaan sama penutupan baru streaming atau tayang langsung gitu ya. Atau siaran langsung ya. Oke. Jadi berarti ada gabungan ya, tidak ada semua virtual ya. Jadi jadi ada gabungan. Termasuk juga sarasehannya apakah juga akan dilakukan secara daring? Nah, sarasehan juga melalui daring. Jadi narasumber itu beberapa terutama yang dari luar daerah. Jadi akan berbicara dari lokasinya masing-masing. Nah, sementara narasumber dari Bali kita undang untuk hadir di beranda Taman Budaya ini. Beranda Taman Budaya, baik. Dan ada tema ya, dari agak sulit juga saya nih, Candika Jiwa Puitika Atma Kerti. Secara bahasa sederhananya apa ini maknanya, Pak Kadis? Jadi tema FSBJ atau Festival Seni Bali Jani kedua tahun 2020 ini adalah Candika Jiwa Puitika Atma Kerti. Nah, ini upaya untuk pencandian konsep-konsep tentang energi, taksu, jiwa, roh, dan lain-lain. Nah, namanya pencandian itu adalah bagaimana mewujudkan gagasan yang cemerlang itu tentang tadi deretan konsep-konsep tentang jiwa, tentang atman, dan seterusnya itu
menjadi candi, menjadi karya. Nah, karena pemahamannya tidak ada candi yang tidak indah. Jadi pencandian adalah suatu proses untuk mengejawantahkan dari konsep yang abstrak untuk menjadi karya seni yang inspiratif, terus kemudian juga memberikan situasi atau suasana-suasana optimisme di tengah pandemi ini. Baik, pemirsa mungkin agak sudah ada yang paham, gitu, tapi mungkin ada beberapa yang belum paham. Kalau kita kan mengenal pesta kesenian Bali, gitu ya. Nah, apa yang membedakan pesta kesenian Bali dengan festival seni Bali Jani ini? Di mana perbedaan yang paling krusial atau paling esensial sebenarnya Pak Gadis? Nah, kami melalui dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan, praktis memiliki 5 event kebudayaan sekarang. Oke, iya. Jadi kalau dulu hanya punya pesta kesenian Bali. Nah, sementara sekarang kita memiliki 5 yang memiliki fokus untuk mewadahi bidang kebudayaan yang jelas. Jadi tentang bulan bahasa Bali di bulan Februari itu mewadahi sepenuhnya aksara, sastra, dan bahasa Bali dalam berbagai manifestasinya. Jadi semua konteksnya adalah bahasa, sastra, dan aksara Bali. Nah, sementara di bulan Juni-Juli ada namanya Pesta Kesenian Bali. Nah, ini untuk mewadahi seni-seni klasik, tradisi, dan juga pengembangan dari seni tradisi itu. Dan juga budaya-budaya tradisi. Nah, kemudian di bulan September itu ada namanya Jantra Tradisi Bali. Yang kita lakukan sekarang mulai tahun ini bulan Oktober beberapa hari yang lalu. Itu sudah berjalan ya Pak? Sudah berjalan yang pertama, tapi itu full virtual. Nah, itu memang mewadahi 6 hal, yaitu kearifan lokal, pengobatan tradisional atau usada, olahraga tradisional, permainan tradisional, teknologi tradisional, dan pengetahuan tradisional. Jadi itu membingkai khusus potensi-potensi tradisi budaya yang seperti itu. Nah, sementara di bulan Oktober ini, kita sudah lakukan 2 kali sampai tahun ini, namanya Festival Seni Bali Jani. Nah, ini memang khusus untuk mewadahi seni-seni modern, kontemporer, dan juga karya-karya inovatif. Nah, terakhir di bulan November, itu kita rancang laksanakan mulai tahun 2021 mendatang, yaitu namanya Bali World Cultural Festival atau 2021 atau perayaan budaya-budaya dunia di Bali. Nah, jadi itu memang menghadirkan entitas budaya atau produk budaya yang memiliki kemiripan tapi ada di berbagai negara. Misalnya seperti wayang, tradisi gitu ya, topeng, itu kan ada di mana-mana. Tradisi wayang atau puppetry itu kan ada di mana-mana. Kita undang, kita rayakan di Bali ini. Karena Bali, karena dari literasi yang kita punya dan sejarah peradaban Bali, jadi sudah jelas dibangun bahwa Bali itu adalah pusat kebudayaan dunia atau Bali Padma Buana. Gitu. Bali Padma Buana. Kalau seandainya mungkin tidak masa pandemi COVID, bagaimana Pak Gadis menggambarkan? Apakah situasinya atau pelaksanaan kegiatan seperti ini akan virtual juga atau seperti apa nih kalau bayangannya? Kalau seandainya tidak pandemi, tidak ada pandemi pasti akan dilangsungkan secara langsung. Kecuali memang karya-karya yang berkaitan dengan video, karena ada video dokumenter, film fiksi dan seterusnya. Nah, tetapi kalau karena masih masa pergelaran pandemi, pasti pergelaran langsung. Dalam situasi pandemi pun, jadi seniman yang terlibat itu tidak sedikit gitu. Jadi kita catat dari jumlah nama-nama yang terlibat di masing-masing pergelaran. Kami memiliki 29 pergelaran dan juga pameran. Nah, yang terlibat itu 1.000 pekerja seni, 1.000 seniman, sekaligus juga pekerja seni di dalamnya. Ribuan juga, 1.000 ya? Jadi ya? Banyak juga gitu ya? Masing-masing komunitas memang taruhlah di pembukaan itu menghadirkan 80 orang dari 10 sanggar yang terlibat. Itu karya kolaborasi. Terus juga dalam setiap isian itu ada 25 sampai 30 gitu. Dan jadi, berarti ini juga merupakan bagian dari memberikan ruang ya? Oh, ya boleh katakan secara ekonomi juga bagi para seniman-seniman di tengah pandemi COVID yang mereka mungkin katakanlah sepi job. Dan apakah itu bagian juga dari upaya itu yang ini kan hal yang positif
di mana pemerintah Provinsi Bali tetap konsisten untuk hadir untuk menjadi bagian dalam upaya membangun elan kreatif seniman Bali. Artinya bahwa pemerintah hadir memberikan rasa optimisme dan juga stimulus untuk mereka tetap bisa produktif berkarya gitu. Jadi secara otomatis juga kan kesejahteraannya ada terbagi. Intinya mereka bisa tetap produktif dalam situasi yang krisis seperti ini gitu. Ya, produktif dan kreatif, kemudian tetap bisa menjalankan keseniannya gitu ya. Ya, betul. Kesejahteraan juga bisa jalan ya. dan tetap sehat karena Ya, ini betul. dipergelarkan secara virtual. Secara virtual. Nah, saya tertarik dengan pergelaran secara virtual nih. Apakah ini juga ada tayangan premier tadi atau ada streamingnya atau apa? Kalau pergelaran Ya, seni-seni itu. jadi benar, jadi kedua apa namanya skema pergelaran virtual itu kita pakai. Jadi ada pola streaming atau tayang perdana, dan juga streaming atau live event. Ya, ya. Jadi itu kita lakukan keduanya. Tapi dalam membingkai apa yang disebut dengan pergelaran atau peragaan virtual itu, paling tidak mengakomodasi 3 hal gitu. Jadi virtual sebagai konsep. Nah, jadi karena yang diangkat adalah isu-isu yang abstrak, terus kemudian dibangun kontekstualisasinya dengan hari ini. Nah, jadi ada upaya memang membuat virtualisasi gitu. Jadi jiwa diwartakan jadi sosok tertentu. Nah, itu kan virtual sebagai konsep. Oh. Nah, terus virtual sebagai teknik artistik. Nah, dalam berbagai piranti virtual reality seperti green screen, terus augmented reality, itu memungkinkan adanya realitas rekaan di dalam karya mereka, gitu. Di dalam karya para seniman. Jadi realitas yang tidak ada di dunia ini yang kita tidak lihat, tapi dalam karya-karya virtual itu bisa diwujudkan. Nah, itu namanya realitas virtual seperti augmented itu. Seperti wayang bisa menari tanpa ada peran dalang memainkannya itu. Nah, karena teknik virtual atau virtualisasi itu bisa dilakukan. Nah, terus berikutnya virtual sebagai metode tayang. Jadi kita ada di sini, terus seniman lain ada di luar, tapi kita bisa dipertemukan dalam ruang virtual itu. Nah, jadi konsep itulah yang diterjemahkan oleh seniman-seniman. Nah, kebetulan memang sebelum menuju festival seni Bali Jani ini, kita sudah memfasilitasi 202 sanggar untuk berkarya dalam platform virtual, seni virtual gitu. Sehingga ada prakondisi yang ditayangkan di channel YouTube disebut Bali. Oke. Jadi memang ada berbagai, jadi pemahaman tentang virtual itu sendiri memang ada perbedaan ya, ada metodenya, ditayangkan secara virtual, tapi bagaimana penggarapannya juga ada yang menggunakan virtual. Tapi ini masih merupakan hal yang baru ya Pak Kadis ya? Sebenarnya sudah lama seniman-seniman kontemporer dunia memakai teknik ini, tapi kemudian boleh disebut ada transformasi besar di Bali ini dalam 7 bulan terakhir ini. Gara-gara pandemi COVID. Ya, begitu pandemi, seniman Bali baik itu di pedesaan maupun di urban perkotaan melakukan transformasi secara cepat, beradaptasi, kemudian bisa menghasilkan karya-karya virtual yang sekaligus bisa dinikmati oleh berbagai pemerhati di dunia gitu. Taruhlah dalam pembukaan Bali Mega Rupa tanggal 28 kemarin di Arma. Nah, kita tayangkan melalui Zoom dan YouTube. Nah, yang menyaksikan sampai dari Korea Selatan, malah dari Afrika Timur juga ada gitu. Jadi kan begitu besar luas jangkauannya dengan metode platform virtual ini. Baik. Jadi momentum pandemi COVID ini juga memberikan dorongan berkreativitas dan akses yang bisa lebih luas oleh kesenian kita, kebudayaan kita ya Pak. Baik, sebagai closing statement Pak Kadis mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi stressing Pak Kadis berkaitan dengan Festival Seni Bali Jani. Nah, kami berharap terutamanya kepada seniman dan pekerja seni di Bali ini. Jadi mari jadikan Festival Seni Bali Jani ini sebagai ruang untuk menjaga optimisme sekaligus menguatkan kembali elan kreatif kita untuk selalu maju bergerak untuk capaian-capaian karya terbaru yang berkualitas. Karena melalui media virtual tidak saja cakupannya
Bali, tapi juga seluruh dunia, Seluruh dunia. bisa menonton, bisa mengapresiasi, dan bisa mengakses karya-karya kita. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya dan statementnya. Informasi yang sudah diberikan kepada kita juga tentang Festival Seni Bali Jani. Ternyata memang pandemi COVID tidak menghentikan ya seniman-seniman Bali, dan perhatian pemerintah juga mengapresiasi para seniman untuk memberikan ruang pada seniman ini untuk berkreativitas, dan juga yang penting juga kesejahteraan gitu ya. Jadi ini merupakan upaya yang kolaboratif untuk menggerakkan kebudayaan kita, menjaga kebudayaan Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.